Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM J1B1 19013 dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai stunting khususnya pada masyarakat daerah pesisir. Baik, langsung simak saja videonya ya. Iya, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan masyarakat pesisir. Sebelum lanjut membahas kesehatan masyarakat pesisir, kita harus perlu tahu apa sih itu daerah pesisir. Daerah pesisir merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki masalah khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Rendahnya status kesehatan masyarakat akan memunculkan serangkaian dampak yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia. Generasi yang tidak tercukupi kebutuhan gizinya akan mengalami kondisi fisik dan psikis yang kurang. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya. Dengan kegiatan puskesmas diarahkan pada upaya-upaya kesehatan promotif preventif dengan focal point keselamatan kerja dan disertai dengan berbagai upaya lain yang mencakup perbaikan gizi, perbaikan sanitasi dasar dan penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, dan pemberdayaan masyarakat yang tampaknya belum optimal menyelesaikan masalah kesehatan di daerah pesisir tersebut. Mungkin itu saja. Iya, baik. Setelah mengetahui apa itu daerah pesisir, mungkin kita beralih ke masalah stunting, seperti yang judul besar yang saya akan angkat pada kesempatan kali ini. Apa sih itu stunting? Saat ini Indonesia dihadapkan pada beban gizi ganda atau sering disebut double burden, yang artinya pada saat kita masih terus bekerja keras mengatasi masalah kekurangan gizi seperti kurus, stunting, dan anemia, namun pada saat yang sama juga harus menghadapi masalah kelebihan gizi atau obesitas. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Stunting menunjukkan kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak hanya tubuh pendek, stunting memiliki banyak dampak buruk untuk anak. Pada tahun 2019, survei membuktikan sekitar 30% balita Indonesia mengalami stunting. Kondisi ini disebabkan oleh banyak aspek, mulai dari aspek pendidikan hingga ekonomi. Stunting sangat penting untuk dicegah. Hal ini disebabkan oleh dampak stunting yang sulit untuk diperbaiki dan dapat merugikan masa depan anak. Baik, setelah mengetahui apa itu stunting, kita dapat melihat informasi mengenai stunting di Indonesia. Ya, seperti yang terdapat pada gambar, mungkin kita lihat bahwa sebaran stunting di Indonesia, wilayah dengan angka stunting yang tertinggi itu dilihat dari pertama Nusa Tenggara Timur yang menduduki posisi pertama sebanyak 51,73%, disusul Sulawesi Barat sebesar 48,02%, Nusa Tenggara Barat 45,26%, Kalimantan Selatan 44,24%, dan Lampung 42,63%. Ya, dari informasi yang kita dapatkan di atas, kita dapat melihat angka stunting setiap tahunnya terus-menerus bertambah. Saat ini jumlah anak balita di Indonesia sekitar 22,4 juta. Setiap tahun setidaknya ada 5,2 juta perempuan di Indonesia yang hamil. Dari mereka, rata-rata bayi yang lahir setiap tahun berjumlah 4,9 juta anak. 3 dari 10 balita di Indonesia mengalami stunting atau memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Tak hanya bertubuh pendek, efek domino pada balita yang mengalami stunting lebih kompleks. Selain persoalan fisik dan perkembangan kognitif, balita stunting juga berpotensi menghadapi persoalan lain di luar itu. Ya, setelah kita mengetahui informasi mengenai persebaran stunting di Indonesia, mungkin kita melangkah saja di gejala stunting.
Mungkin gejala stunting yang terdapat itu banyak sekali. Yang pertama itu tubuh pendek di bawah rata-rata karena pertumbuhan melambat. Proporsi tubuh yang cenderung normal, namun anak terlihat lebih kecil dari usianya. Yang ketiga, anak menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang di sekitarnya, biasanya pada anak usia 8 hingga 10 tahun. Ya, mungkin lanjut saja mengenai gejala stunting. Gejala stunting yang lainnya itu yang keempat, pertumbuhan tulang anak yang tertunda. Yang kelima, berat badan yang rendah untuk anak seusianya. Dan yang terakhir, pertumbuhan gigi yang terlambat dan mengalami pubertas yang lambat juga. Mungkin itu saja untuk gejala. Ya, setelah mengetahui beberapa gejala yang ditimbulkan oleh stunting, mungkin kita langsung saja membahas mengenai faktor penyebab stunting. Yang pertama itu pengetahuan ibu yang kurang memadai. Sejak di dalam kandungan, bayi sudah mendapatkan berbagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk mencapai ini, ibu harus berada dalam keadaan sehat dan bergizi baik. Jika ibu tidak memiliki pengetahuan akan asupan nutrisi yang baik untuknya dan janin, hal ini akan sulit didapatkan. Yang kedua itu tidak tersedianya makanan secara adekuat. Tubuh mendapatkan energi dari asupan makanan. Penyakit infeksi yang berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan makanannya ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan stunting. Yang ketiga itu sanitasi yang buruk. Sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum disertai kurang ketersediaannya kakus merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Yang keempat, terbatasnya layanan kesehatan. Kenyataannya, masih ada daerah tertinggal di Indonesia yang kekurangan layanan kesehatan. Padahal, selain untuk memberikan perawatan pada anak atau ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberi pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya. Mungkin itu saja mengenai faktor penyebab stunting yang ada. Baik, langsung saja mungkin kita akan membahas mengenai pencegahan stunting. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Dalam hal ini kita dapat lakukan yaitu dengan pemberian ASI atau asupan makanan yang akan diterima pada anak tersebut sehingga tidak terjadinya masalah yang akan menimbulkan stunting. Yang kedua itu pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Lembaga Kesehatan Millennium Challenge Akun Indonesia menyarankan agar ibu yang sedang mengandung selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. Yang ketiga itu rutin membawa buah hati Anda untuk mengikuti posyandu minimal 1 bulan sekali. Yaitu orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak, dengan membawa ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal, gangguan, dan penanganannya. Mungkin itu saja. Baik, mungkin langsung saja mengenai lanjutan pencegahan stunting. Yang keempat itu adalah pemberian ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan. Asupan makanan yang tepat bagi bayi dan anak usia dini 0-24 bulan adalah air susu ibu atau ASI eksklusif. Rendahnya pemberian ASI merupakan ancaman bagi tumbuh kembang anak yang akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan kualitas sumber daya manusia secara umum. Pemberian ASI yang baik oleh ibu akan membantu menjaga keseimbangan gizi anak sehingga tercapai pertumbuhan anak yang normal. Yang kelima itu selalu jaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tak langsung meningkatkan peluang stunting. Studi yang dilakukan di Harvard menyebutkan diare adalah faktor ketiga yang menyebabkan gangguan kesehatan tersebut. Sementara salah satu pemicu diare datang dari paparan kotoran yang masuk dalam tubuh manusia. Yang terakhir yaitu pemberian empasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi.
usia 6 bulan, pencernaan bayi sudah siap untuk menerima makanan. Pemberian MPASI yang tidak tepat meningkatkan resiko penyakit dan infeksi seperti diare, karena MPASI yang diberikan tidak sebersih dan mudah dicerna seperti ASI. Diare dihubungkan dengan gagal tumbuh karena terjadi malabsorpsi zat gizi selama diare. Jika zat gizi seperti zinc dan tembaga serta air yang hilang selama diare tidak diganti, maka akan timbul dehidrasi parah, malnutrisi, gagal tumbuh, bahkan kematian. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini, pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. WHO pun merekomendasikan fortifikasi atau penambahan nutrisi ke dalam makanan. Di sisi lain, sebaiknya ibu-ibu berhati-hati saat akan menentukan produk tambahan tersebut dan sebelumnya untuk mengonsultasikan dulu dengan dokter yang ada. Baik, langsung saja setelah membahas mengenai pencegahan stunting, mungkin kita langsung saja membahas penanggulangan stunting, di mana penanggulangan sendiri ini dilakukan apabila sudah terjadi mengenai masalah stunting itu sendiri. Ya, baik. Komitmen pemerintah dalam upaya percepatan perbaikan gizi telah dinyatakan melalui Perpres nomor 42 tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Gerakan Nasional Gernas Percepatan Perbaikan Gizi, yang merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan prioritas pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Melalui penetapan strategi utama Gernas percepatan perbaikan gizi, yaitu yang pertama, menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor, baik pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, setelah mengetahui penanggulangan masalah stunting itu sendiri, mungkin kita langsung saja membahas mengenai program intervensi stunting yang akan dicanangkan pemerintah. Yang pertama itu pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis. Yang kedua, program untuk mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat. Yang ketiga, program yang menyasar ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, termasuk diantaranya mendorong IMD atau inisiasi menyusui dini melalui pemberian ASI jolong atau kolostrum, dan memastikan edukasi kepada ibu untuk terus memberikan ASI eksklusif kepada anak balitanya. Yang terakhir itu program mengenai sasaran pemberian ASI pada ibu menyusui, menyediakan obat cacing, menyediakan suplementasi zinc, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, dan memberikan imunisasi lengkap. Pemerintah telah berupaya melakukan advokasi tingkat tinggi yang berkelanjutan, dan kabar baiknya adalah bahwa saat ini gizi menjadi salah satu prioritas nasional. Namun, penanggulangan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan semua pihak seperti keluarga di Indonesia. Dalam jangka panjang, stunting berdampak buruk tidak hanya terdapat tumbuh kembang anak, tetapi juga terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi, baik skala mikro semata dalam keluarga maupun skala makro. Dalam hal ini, anggaran belanja kesehatan nasional. Mungkin itu saja mengenai program intervensi yang akan dicanangkan pemerintah. Mungkin sekian dan terima kasih. Baik, mungkin itu saja penjelasan video singkat saya mengenai sedikit gambaran edukasi. Diharapkan agar lebih memperhatikan mengenai masalah stunting ini dengan memenuhi kebutuhan gizi baik ibu hamil maupun anak balita, agar masalah stunting ini khususnya di daerah pesisir dapat berkurang. Mungkin sekian dari video singkat saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.